Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amalia Salsabila dengan NIM 2010313220004. Saya dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bisnis Internasional dengan dosen pengampu Bapak Rifki Novriandana SEMACC MMAK. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang wholly owned subsidiary. Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, tentunya kita harus mengetahui dulu nih, apa sih itu wholly owned subsidiary? Wholly owned subsidiary atau anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya adalah perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki oleh perusahaan lain, yaitu perusahaan induk. Jika saham suatu perusahaan semuanya dimiliki oleh perusahaan induk, maka sudah dapat dipastikan bahwa itu adalah perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan itu dan dikendalikan langsung oleh perusahaan induk itu sendiri. Nah, teman-teman, dibentuknya suatu anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya ini tentunya memiliki sebuah tujuan. Tujuannya yaitu untuk mendiversifikasi operasi bisnis perusahaan dan membuat saluran tersendiri untuk menjalankannya. Selanjutnya, bagaimana sih sudut pandang akuntansi terhadap anak perusahaan yang dimiliki seutuhnya? Nah, dari sudut pandang akuntansi, anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki masih merupakan perusahaan yang terpisah, sehingga catatan keuangannya disimpan sendiri dan rekening bank yang melacak aset dan kewajibannya pun juga milik sendiri. Setiap transaksi antara perusahaan induk dan anak perusahaan tetap harus dicatat. Nah, kemudian jika perusahaan induknya publik, baik berdasarkan prinsip akuntansi yang diterima secara umum maupun standar pelaporan keuangan internasional, perusahaan juga tetap diharuskan untuk melaporkan data keuangan anak perusahaan mereka. Informasi ini dapat ditemukan dalam laporan keuangan konsolidasi perusahaan induk. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keuntungan wholly owned subsidiaries. Yang pertama, dengan tingkat kontrol 100%, tentunya mempermudah untuk mengikuti kebijakan dan prosedur perusahaan induk sehingga dapat membantu grup untuk mencapai sinergi. Yang kedua, mudahnya pengelolaan karena pengambilan keputusan strategis ada pada perusahaan induk. Yang ketiga, anak perusahaan mendapatkan tag grup induk karena digabungkan dalam grup sepenuhnya dengan akuisisi 100%. Hal ini meningkatkan valuasi anak perusahaan karena berada di bawah naungan grup induk yang merupakan merek besar di pasar. Yang keempat, hasil dikelompokkan di bawah perusahaan induk pada setiap tanggal neraca. Yang kelima, anak perusahaan mendapatkan nama merek yang bagus dengan diakuisisi oleh merek teratas sehingga meningkatkan valuasi dan pangsa pasar perusahaan induk. Dan yang terakhir, membangun hubungan dengan pelanggan dan investor menjadi lebih mudah. Di samping memiliki keuntungan, wholly owned subsidiary ini juga memiliki kerugian loh teman-teman. Nah, apa saja sih kerugiannya? Kerugian yang pertama, mengakuisisi perusahaan baru atau perusahaan yang sudah ada membutuhkan banyak waktu untuk mengerjakan proses ketekunan dan akhirnya menutup transaksi. Yang kedua, identifikasi peluang merger dan akuisisi di industri merupakan suatu tugas yang sulit. Yang ketiga, membangun hubungan antara vendor, regulator, bankir, investor, dan pemberi pinjaman membutuhkan waktu yang banyak karena kebanyakan dari mereka tidak menyadari fungsi dari anak perusahaan. Kemudian yang keempat, dalam kasus akuisisi lintas batas, ada banyak peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi fungsi anak perusahaan. Misalnya, di perusahaan induk, proyek tertentu mungkin diizinkan, namun di anak perusahaan, undang-undang setempat di negara tersebut mungkin tidak mengizinkannya. Dan yang terakhir, operasi perusahaan dan perbedaan budaya harus diwaspadai dan diperhatikan. Jika tadi kita sudah membahas keuntungannya secara umum, dari sisi pajak, wholly owned subsidiaries ini memiliki keuntungan tersendiri. Ada keuntungan akuisisi tersebut dianggap sebagai pembelian saham yang memenuhi syarat untuk tujuan pajak.
Setiap kerugian oleh anak perusahaan dapat digunakan untuk mengimbangi keuntungan perusahaan induk yang menghasilkan kewajiban pajak yang lebih rendah. Selain itu, terkadang anak perusahaan dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh perusahaan induk. Misalnya, entitas nirlaba dapat membuat anak perusahaan nirlaba untuk meningkatkan pendapatan, sementara anak perusahaan akan dikenakan pajak pendapatan federal. Namun perusahaan induk akan tetap dibebaskan dari pajak tersebut. Nah, sekarang kita harus mengenal perbedaan antara anak perusahaan dan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Mayoritas orang beranggapan bahwa anak perusahaan dan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya itu sama, padahal keduanya jelas berbeda. Anak perusahaan adalah setiap perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh perusahaan induk, kemudian memberikan pengendali atas laba dan pengambilan keputusan perusahaan induk tersebut. Namun manajemen masih memiliki kewajiban keuangan kepada pemegang saham minoritas. Sedangkan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, sahamnya 100% dikuasai oleh perusahaan induk tanpa pemegang saham minoritas. Sebelum saya akhiri pembahasan di video kali ini, untuk lebih memahami tentang materi ini, di sini ada 3 contoh anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Yang pertama yaitu Indonesian Satellite Corporation atau yang lebih dikenal dengan sebutan Indosat sebagai anak perusahaan yang dimiliki secara penuh oleh International Telephone Telegraph Corporation atau ITTC. Indosat ini sejak tahun 1980 sudah menjadi badan usaha milik negara atau BUMN yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Yang kedua, ada coffee shop Starbucks terbesar di Jepang yang merupakan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan Starbucks. Dan yang terakhir, yaitu Marvel Entertainment yang sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan Walt Disney. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya mengenai wholly owned subsidiary. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.